Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Nabila dengan NPM 234120119 akan sedikit menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Kamala Puji SEI ME dengan materi perdagangan internasional di negara Singapura. Perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual-beli di antara pembeli dan penjual yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Singapura adalah negara pulau di Asia Tenggara, terletak di ujung selatan semenanjung Malaya antara Malaysia dan Indonesia. Singapura memiliki total lahan 778 km persegi dan 193 km garis pantai. Singapura terdiri dari 63 pulau termasuk pulau utama, dikenal sebagai Pulau Singapura. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia, oleh Selat Singapura di selatan. Berdasarkan sensus, pada bulan Juni 2012 tercatat 5,31 juta orang tinggal di Singapura dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,5% pada tahun 2012. Dari jumlah tersebut, 3,80 juta adalah warga Singapura, sedangkan sisanya 1,49 juta adalah bukan warga Singapura atau non-residen. Penduduk Singapura terdiri dari berbagai etnis, di antaranya Cina, Melayu, India, dan etnis lainnya. Keadaan ekonomi di Singapura. Singapura memiliki struktur ekonomi pasar bebas yang sangat maju. Lingkungan bisnis dan infrastruktur yang baik adalah kunci di balik kesuksesan ekonomi Singapura. Sektor jasa memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB Singapura, diikuti oleh industri. Singapura menikmati lingkungan yang sangat terbuka dan bebas korupsi, harga yang stabil, dan GDP per kapita lebih tinggi dari sebagian besar negara maju. Sebagai negara dengan wilayah yang kecil, pasar domestik yang terbatas, dan kalangan sumber daya alam, ekonomi Singapura sangat tergantung pada perdagangan, terutama dalam konsumer, elektronik, produk-produk teknologi, informasi, farmasi, dan sektor jasa keuangan yang maju. Ekonomi Singapura sangat dipengaruhi oleh perdagangan internasional karena lokasi geostrategis dan fasilitas pelabuhan yang maju. Volume ekspor barang Singapura yang besar melibatkan perdagangan dengan hampir 45% dari ekspor adalah diekspor. Diekspor dapat terjadi karena lokasinya yang strategis di Asia Tenggara, sarana transportasi yang memadai melalui laut, udara, ataupun darat, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan peningkatan yang signifikan dalam disposable income penduduk. Singapura telah menjadi pusat bisnis seafood penting dan hubungan distribusi utama di wilayah tersebut. Singapura berfungsi sebagai pasar ekspor ikan dan produk perikanan dari negara-negara Asia Tenggara, serta sebagai dasar transshipment untuk produk perikanan dari seluruh dunia. Total perdagangan eksternal Singapura pada tahun 2012 adalah sebesar 984,88 miliar dolar, meningkat tipis sebesar 1,1% year on year dibandingkan tahun 2011. Total ekspor turun menjadi minus 0,9% menjadi 510,33 miliar dolar, dan total impor tumbuh 3,2% menjadi 474,55 miliar dolar pada tahun 2011, di mana dari 510,33 miliar ekspor, 44,12% adalah diekspor. Hal ini menunjukkan peran Singapura sebagai hubungan dalam perekonomian perdagangan internasional. Kelangsuan ekonomi global akibat utang zona euro berkelanjutan adalah alasan penurunan kinerja perdagangan Singapura.
Sebagai pendukung perdagangan bebas, Singapura memiliki hambatan perdagangan relatif sedikit. Mitra dagang dengan Most Favored Nation atau MFN memiliki tingkat tarif nol untuk produk mereka selain untuk minuman beralkohol. Namun, pembatasan impor beberapa terutama berdasarkan pada isu-isu lingkungan, kesehatan, dan keamanan publik. Impor beras juga membutuhkan lisensi impor dalam rangka untuk menjamin keamanan pangan dan stabilitas harga. Impor barang ke Singapura diatur dalam Customs Act and the Regulation of Imports and Export Act serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Semua barang yang diimpor atau diproduksi di Singapura dikenakan bea cukai dan atau pajak barang dan jasa. Ada 4 kategori luas barang yang kena bea cukai di Singapura, antara lain: pertama, minuman keras; kedua, produk tembakau; ketiga, kendaraan bermotor; dan keempat, produk minyak bumi. Pembayaran pajak dan GST importir bertanggung jawab atas pembayaran semua bea, GST dan biaya lain-lain, yaitu pajak dan ongkos ke SC untuk impor barang-barang mereka. Importir dapat mengajukan permohonan rekening giro atau IBG antar bank dengan SC, atau mereka dapat menunjukkan agen forwarding untuk membayar pajak dan biaya atas nama mereka. GST dihitung pada nilai barang yang meliputi biaya, asuransi, dan pengiriman ditambah semua bea cukai dan biaya lainnya. Tingkat GST saat ini adalah 7%. Pertumbuhan ekonomi Singapura. Pertumbuhan ekonomi Singapura sebesar 0,5% year on year. Singapura yang merupakan negara yang bergantung pada ekspor mendapatkan sentimen positif dari pembukaan kembali ekonomi Tiongkok. Berdasarkan sektor, manufaktur terkontraksi 7,3% year on year, lebih dalam dari kontraksi triwulan sebelumnya. Kinerja tersebut disebabkan oleh menurunnya ekspor dari berbagai klaster manufaktur, kecuali klaster rekayasa transportasi. Sektor konstruksi tumbuh 6,8% year on year, melanjutkan kinerja positif triwulan sebelumnya yang didukung oleh ekspansi pada sektor publik dan swasta. Sektor perdagangan besar mengalami ekspansi 1,1% year on year, bangkit dari kontraksi triwulan sebelumnya yang didorong oleh meningkatnya kinerja perdagangan bahan bakar dan kimia, permesinan, dan peralatan. Perdagangan eceran tumbuh 2,6% year on year yang didukung oleh meningkatnya volume penjualan kendaraan non-motor. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami akselerasi 4,6% yang didorong oleh kinerja transportasi air karena meningkatnya aktivitas pelabuhan. Sektor akomodasi tumbuh 13,0% year on year didukung oleh meningkatnya kedatangan pengunjung internasional. Sektor makanan dan minuman tumbuh dalam laju yang lebih lambat, yaitu 5,7% year on year, didorong oleh meningkat penjualan catering, kafe, food court, dan tempat makanan lainnya. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh 5,0% year on year didorong oleh meningkatnya aktivitas layanan data hosting dan marketplace barang serta perjalanan. Sektor keuangan dan asuransi melanjutkan kontraksi sebesar 1,7% year on year karena lemahnya kinerja perbankan dan asuransi. Real estate tumbuh 16,0% year on year didukung oleh penjualan perumahan pribadi, kantor komersial, dan kawasan industri. Jasa profesional naik 1,7% year on year, utamanya didorong oleh segmen arsitektur dan rekayasa dan segmen pengujian teknis dan analis. Jasa administrasi dan dukungan tumbuh 6,3% year on year didukung peningkatan kinerja segmen layanan administrasi dan dukungan serta segmen rental dan leasing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.